Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Anak-anakku semua, di era sekarang ini di mana wabah corona telah menimpa dunia, oleh karena itu Bapak harapkan kalian selalu tertib, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Senantiasa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dengan yang lainnya minimal 1 meter. Semoga disiplin ini senantiasa akan menjadi vaksin bagi kalian guna mencegah menyebarnya pengaruh corona. Pada materi kali ini, sejarah Indonesia di semester ganjil ini, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Indikatornya adalah menghubungkan perkembangan paham kuno dengan penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Barat. Yang kedua, menganalisis penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sedangkan yang itu tadi adalah keterampilan di bidang pengetahuan. Sedangkan yang 4.1 adalah di bidang keterampilan, yaitu kalian harus mengumpulkan, mengolah informasi yang berkaitan dengan materi ini, kemudian menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Langkah-langkahnya sudah ada di 4.11 dan 4.12. Adapun ketuntasan minimal yang diharapkan adalah nilainya minimal 70. Oleh karena itu, kalian harus belajar lebih rajin, usahakan nilai kalian berada jauh di atas 70. Di era yang spesial ini adalah memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan nilai di atas 70. Nah, sebagai pengantar sebelum kita menuju pada penjelajahan samudera, perlu Bapak berikan satu informasi tentang materi, yaitu perkembangan paham-paham kuno atau paham kuno yang berkembang di Barat yang mengakibatkan bangsa Barat berlomba-lomba mencari daerah jajahan termasuk ke Indonesia. Paham kuno tersebut sering antara lain adalah 1. Imperialisme, 2. Kapitalisme, 3. Kolonialisme, dan keempat merkantilisme. Imperialisme itu berasal dari kata emperor atau raja atau penguasa, yaitu paham yang menyatakan bahwa setiap wilayah dikuasai oleh seorang raja atau penguasa, dan penguasa tersebut berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Pada masa imperialisme kuno itu adalah semboyannya yaitu gold artinya emas, glory artinya kejayaan, dan gospel artinya menyebarkan agama Nasrani. Gold sebagai lambang kekayaan, glory itu daerah yang luas jajahannya, mereka menyimbolkan diri memperoleh kejayaan. Sedangkan gospel, daerah yang dikuasai itu akan disebarkan agama Nasrani atau agama yang mayoritas dipeluk oleh bangsa Eropa. Kapitalisme, yaitu paham yang menempatkan modal atau kapital untuk kegiatan ekonomi perdagangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Aktivitas perdagangan saat itu berpusat di Laut Tengah, yaitu laut yang menghubungkan antara Afrika Utara dengan Eropa Selatan. Pada masa kapitalisme kuno, seorang pedagang atau kapitalis atau pemilik modal itu hanya bertindak sebagai pedagang perantara, yaitu membeli barang dari satu tempat, kemudian diangkut dengan kapal-kapal milik dia menuju tempat tertentu, di sana dijual barangnya dan mendapatkan keuntungan. Paham berikutnya yaitu kolonialisme, yang berasal dari kata kolon atau koloni, yaitu sekelompok masyarakat yang meninggalkan daerah asalnya karena alasan ekonomi,
Hal ini mungkin terkait dengan tingkat kesuburan tanah atau semakin banyaknya penduduk, sehingga kelompok masyarakat yang meninggalkan daerah asalnya itu berusaha untuk mencari daerah baru yang dianggap subur tanahnya untuk membuka lahan pertanian. Ini pernah terjadi pada masa Yunani, di mana koloni Yunani yang berada di lembah sungai Nil itu membuka lahan pertanian di Mesir atau lembah sungai Nil. Merkantilisme adalah kebijakan pemerintah dalam hal aktivitas perdagangan untuk mendapatkan income atau pemasukan atau pendapatan negara, dan pendapatan tersebut digunakan untuk kemakmuran negaranya. Nah, ini mungkin jika berkembang sampai sekarang, bahwa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan adanya aktivitas ekonomi. Ini jika dikaitkan dengan income atau pemasukan, artinya bahwa pemerintah menarik pajak terhadap setiap aktivitas ekonomi. Pada saat itu, peserta merkantilisme ini antara lain, kalau di Inggris disebut dengan Navigation Act, di mana barang yang keluar dan masuk dari dan ke Inggris itu harus diangkut oleh kapal-kapal dagang Inggris. Sementara di Perancis, kebijakan merkantilisme ini sering disebut dengan Colbertisme, karena Perdana Menterinya saat itu bernama Jean Colbert. Kebijakannya ini adalah menarik pajak yang tinggi terhadap barang-barang impor. Hal ini tentu saja selain income, pemerintah Prancis juga melindungi barang-barang produk dalam negeri. Sementara Jerman, merkantilisme lebih dikenal dengan istilah kameralisme atau peti uang raja, di mana setiap adanya aktivitas ekonomi, dia harus membayar uang sejumlah tertentu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada sebab-sebab bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Sebab pertama yaitu Konstantinopel jatuh ke tangan Turki tahun 1453 Masehi. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur atau sering disebut dengan Bizantium. Ini masyarakat Eropa. Konstantinopel ini menjadi pusat perdagangan bagi bangsa Eropa, sekaligus menghubungkan antara perdagangan dari dunia timur menuju ke dunia barat. Sedangkan di seberang Konstantinopel, di situ ada kekuatan Islam, yaitu kerajaan Turki. Melihat kota Bizantium atau Konstantinopel yang ramai ini, menjadikan Turki untuk berusaha menguasainya. Hingga pada saat Sultan Muhammad II menjadi penguasa Turki, berhasil menguasai Konstantinopel. Yang kedua, semangat reconquista. Jika dikaitkan dengan nomor 1, jatuhnya Konstantinopel berakibat pedagang-pedagang Eropa harus terusir dari Laut Tengah menuju Atlantik. Terusir ini juga mengalami yang namanya putus mata rantai perdagangan. Dengan terputusnya mata rantai perdagangan, maka mata dagangnya atau barang dagangannya juga menjadi sangat langka. Kondisi yang demikian menimbulkan semangat reconquista atau dendam terhadap bangsa-bangsa Timur atau bangsa Turki yang mayoritas beragama Islam. Yang ketiga, yaitu tentang penemuan kompas. Ditemukannya kompas untuk menunjukkan arah utara dan selatan, sekaligus menunjukkan arah timur dan barat, menjadikan orang tidak tersesat dimanapun dia berada. Yang keempat, berita Marco Polo. Berita Marco Polo ini, Marco Polo adalah seorang utusan dari kerajaan Romawi Barat yang beribu kota di Roma, yang sekarang ibu kota Italia, datang ke dunia timur untuk menjemput putri Cina yang akan dinikahkan dengan Raja Romawi. Dalam perjalanannya ke Cina, dia melakukan perjalanan darat, sedang pulangnya dia melakukan perjalanan melalui laut.
ketika melintasi ujung Sumatera, itu di sana didapati ada orang Islam berdagang. Ya, yang jadi mata dagang atau barang dagangannya antara adalah rempah-rempah. Yang terakhir adalah teori Kopernikus yang kelak akan diperkuat oleh Galileo, menyatakan bahwa bumi itu bulat. Sebelumnya masyarakat Eropa berpendapat bahwa bumi itu linear, lurus saja. Sehingga kalau kita terus berjalan sampai ke ujung, pasti akan jatuh. Ini membuat bangsa Eropa takut untuk melakukan perjalanan. Dengan ditemukannya teori bahwa bumi itu bulat, maka jika orang berjalan terus ke barat, maka sampainya akan ke timur. Kita lanjutkan. Nah, ini akibat Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Tadi sudah Bapak sebutkan antara lain ini rantai dagang terputus, ya, kemudian harga rempah-rempah menjadi sangat mahal, kemudian muncul semangat reconquista. Berita Marco Polo juga, kemudian penemuan kompas, dan pendapat bahwa bumi itu bulat. Tadi sudah Bapak sebutkan. Lanjut. Nah, kita lihat bagaimana perburuan mutiara dari timur. Mungkin disebut mutiara dari timur, atau ada yang menyebut emas hitam adalah rempah-rempah. Dari mana asalnya? Kita lihat pertama, melalui perjanjian Tordesillas. Jadi saat itu negara-negara Eropa yang kuat itu bukan Inggris, bukan Jerman, tapi Spanyol dan Portugal, atau sering disebut dengan Portugis. Nah, di situ ada tulisan Latin yang disebut ini adalah perjanjian Tordesillas. Apa sih isinya? Coba kita lihat. Garis besar isi perjanjian Tordesillas. Dunia dibagi menjadi dua kekuasaan antara Spanyol dan Portugal untuk melakukan perdagangan dan penjelajahan. Spanyol mendapatkan hak perdagangan dan penjelajahan atau penjajahan pada bumi belahan barat, sedangkan Portugal mendapatkan hak perdagangan dan penjajahan pada bumi belahan timur. Nah, ini tokoh-tokoh penjajah dari Spanyol. Satu, Christopher Columbus. Coba kenali wajahnya sebentar. Inilah sang penakluk dunia, utamanya dunia belahan barat. Pengikut dari Christopher Columbus dengan mengikuti jalur pelayaran yang dilakukan Columbus adalah Francisco Pizarro. Sampai di mana? Coba kita lihat nanti. Herman Cortés. Ini tokoh-tokoh penjelajah dari Spanyol. Nah, yang terakhir dari Spanyol adalah Ferdinand de Magellan, yang mana kapalnya dia nanti sampai di Filipina. Kemudian ketika dia datang di Filipina, di sana sedang terjadi perang antar suku, sehingga Magellan terbunuh di sana. Selanjutnya pelayaran bangsa Spanyol dilanjutkan oleh wakilnya, yaitu Sebastian de Elcano. Kemudian dia mendarat di Tidore 1 tahun setelah Portugis atau Portugal mendarat di Ternate. Tokoh penjelajah dari Portugal atau Portugis. 1. Bartolomeus Dias. Dari Portugal, dia terus ke arah timur, menyusuri pantai barat Afrika. Kemudian kapalnya hanya sampai di Afrika bagian selatan. Mungkin kapalnya kecil sehingga tidak mampu berlayar di laut yang penuh dengan badai, sehingga ujung Afrika Selatan disebut dengan Tanjung Badai. Namun demikian, Bartolomeus Dias menamakan Cape of Good Hope, yaitu sepenanjung harapan baik. Pelaut berikutnya adalah Vasco da Gama. Dari Portugal menyusuri jalur yang ditempuh pendahulunya, yaitu Bartolomeus Dias. Dia sampai mendarat di Calicut atau Kalkuta, India,
Di sana dia mendirikan benteng militer. Dari Calicut atau Kalkuta, Alfonso de Albuquerque terus melanjutkan perjalanan dengan mengikuti kapal-kapal dagang Islam, maka berhasillah dia menaklukkan Kesultanan Malaka. Pelayaran dilanjutkan sampailah dia di Ternate. Kita lihat kedatangan pelaut Belanda. Cornelis de Houtman mendarat di Banten tahun 1595. Ini berawal dari ketika pelaut-pelaut Portugis melakukan perjalanan, ternyata ada salah satu awak kapalnya yang berasal dari bangsa Belanda. Informasi yang diperolehnya tentang perjalanan itu menjadikan bangsa Belanda tertarik. Ini karena Belanda dulu adalah bekas jajahan Spanyol. Ketika merdeka dari Spanyol, kebutuhan akan rempah-rempah dipenuhi dengan cara membeli rempah-rempah kepada Portugis. Nah, suatu ketika Portugis jatuh ke tangan Spanyol, sehingga Belanda kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ini adalah salah satu sebab mengapa Belanda harus mencari sendiri rempah-rempah sampai ikut melakukan pelayaran ke dunia timur. Nah, sekarang kita lihat lahirnya VOC. Lahirnya VOC, kita lihat awalnya yaitu Selat Malaka menjadi perlintasan perdagangan internasional yang paling ramai saat itu. Bayangkan, selat yang menghubungkan antara Sumatera dengan Semenanjung Malaka ini setiap hari hilir mudik kapal-kapal dari Portugis, dari Belanda, kapal-kapal dagang Cina, kapal dagang India, kapal dagang Arab, bahkan kapal dagang bangsa Melayu, termasuk orang-orang Hitu, Maluku, Jawa, orang Banjar, bahkan orang Sumatera sendiri atau orang Melayu. Yang kedua, banyak pedagang Belanda yang datang ke Nusantara. Banyaknya pedagang Belanda yang datang ke Nusantara ini mengakibatkan adanya persaingan dagang yang bebas. Mereka sering terjadi konflik untuk memperebutkan rempah-rempah. Maka, untuk menghindari konflik, maka didirikan Verenigde Oost-Indische Company atau disebut dengan VOC. Tentu saja, pendirian VOC ini harus minta izin kepada pemerintah kerajaan Belanda. Kita lihat berikut. VOC berdiri tahun 1602. Mendapatkan restu izin dari pemerintah kerajaan Belanda. Tentu saja VOC mendapatkan hak-hak dari pemerintah kerajaan Belanda. Apakah hak itu? Satu, hak untuk atau disebut dengan hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua atau B, hak untuk menjalin hubungan dan menyatakan perang kepada raja-raja lokal. C, hak untuk mendirikan atau membentuk tentara sendiri. D, hak untuk menciptakan mata uang. Yang E, hak untuk mengadakan peradilan sendiri. Itu bukan kan kewajiban VOC terhadap pemerintah kerajaan Belanda adalah A, wajib tunduk kepada parlemen Belanda atau Staten General. B, wajib membantu pemerintah Belanda dalam hal keuangan dan pengiriman tentara. Bagaimana perkembangan VOC? Nah, kita lihat. VOC berdiri dengan pusat di Banten, semula hanyalah sekumpulan pedagang-pedagang yang melakukan aktivitasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian, ini langsung C, untuk mendekatkan diri dengan daerah penghasil rempah-rempah, maka pusat kegiatan dipindahkan, jadi kantor dagangnya dipindahkan ke Ambon. Dan untuk pertama kalinya, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Peter Booth. Nah, berikutnya, ternyata Kesultanan Malaka menjadi tempat yang sangat ramai dalam perdagangan saat itu. Maka
Untuk mendekatkan diri dengan pusat perdagangan, Gubernur Jenderal saat itu yaitu Jan Pieterszoon Koen atau sering disebut dengan JP Koen mengajukan izin kepada penguasa Jayakarta saat itu yaitu Pangeran Jayakarta untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kelanjutannya adalah ketika Pangeran Jayakarta sedang konflik dengan Sultan Banten, dimanfaatkan oleh Jan Pieterszoon Koen untuk membakar kota Jayakarta serta mendirikan kota yang diberi nama nenek moyang bangsa Belanda yaitu Batavia. Disitulah VOC mulai meluaskan daerah kekuasaannya. Bahkan Jan Pieterszoon Koen mulai mengeruk kekayaan bumi Nusantara dengan monopoli dan eksploitasi, termasuk melakukan praktek divide et impera atau disebut dengan pecah belah untuk menguasai, yaitu politik adu domba untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ternyata kurang lebih 200 tahun VOC terus berkembang, Belanda menjadi negara yang sangat kaya, namun kemudian VOC mengalami gulung tikar atau bangkrut. Sebab-sebabnya adalah banyak perlawanan di daerah yang dikuasai VOC sehingga ini mengeruk kas VOC. B. Raja William mulai mengambil alih kekuasaan VOC. C. Keuntungan VOC semakin merosot sehingga tidak mampu membayar dividen, yaitu bunga yang dibayar atas obligasi atau investasi yang diberikan pada seseorang. D. Banyak pengurus VOC yang memperkaya diri, korupsi, gila hormat, dan foya-foya. Puncaknya 30 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Sehingga besoknya 1 Januari 1800 wilayah yang dulu dikuasai oleh VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, demikianlah tentang penjelajahan samudera. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tugas. Tolong dikerjakan yang baik. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk MS Word melalui Google Classroom. Dikumpulkan di sana. Tugas-tugasnya adalah coba jelaskan hubungan antara jatuhnya Konstantinopel dengan penjelajahan yang dilakukan bangsa Barat. Yang B, menjelaskan nama-nama tanaman asli Indonesia yang termasuk jenis rempah-rempah. Karena ternyata Nusantara ini atau Indonesia ini sangat kaya akan tanaman yang paling banyak dicari oleh bangsa-bangsa sedunia. Yang C, jelaskan jalur-jalur pelayaran yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Spanyol maupun Portugal. Nah, yang D ini coba di-browsing di Google, jelaskan isi perjanjian Zaragoza.